Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad Ramadan dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Sini saya akan menjelaskan mengenai agroforestry dan pokok-pokok yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian dari agroforestry, yang kedua dari tujuan agroforestry, yang ketiga dari ruang lingkup agroforestry, yang keempat ada tanaman agroforestry, yang kelima pola tanam agroforestry, yang keenam keuntungan penanaman agroforestry, yang ketujuh perbedaan agroforestry dengan sistem tumpang sari, baru yang kedelapan ada tumpang sari, yang kesembilan manfaat dari sistem tumpang sari, yang ke-10 ada kelebihan dari sistem tumpang sari, dan yang terakhir ada kekurangan dari sistem tumpang sari. Selanjutnya, apa itu agroforestry? Agroforestry atau Wana Tani adalah suatu sistem penggunaan lahan terpadu yang memiliki aspek sosial, ekonomi, serta ekologi yang dilaksanakan melalui pengkombinasian pepohonan atau tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian dan ternak, baik itu secara bersama-sama atau bergiliran dari satu unit lahan yang bisa tercapai hasil total nabati maupun hewan yang optimal dalam arti yang berkesinambungan. Selanjutnya kita harus mengetahui tujuan dari agroforestry tersebut. Yang pertama itu upaya untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengoptimalkan luas lahan yang ada. Karena di situ kita tidak hanya melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan saja, tetapi kita kombinasikan dengan tanaman kehutanan dan ternak. Selanjutnya yang ketiga, memperbaiki kebutuhan pangan. Ruang lingkup agroforestry. Ruang lingkup agroforestry ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, agri-silviculture. Lalu yang kedua ada silvopastura, yang ketiga ada agropastura, dan yang keempat ada agrosilvopastura. Yang pertama itu ada agri-silviculture. Agri-silviculture adalah sistem agroforestry yang mengkombinasikan tanaman kehutanan atau tanaman berkayu woody plants dengan tanaman pertanian atau non-kayu seperti yang terdapat pada gambar di samping. Tanaman kehutanannya ada tanaman jati yang dikombinasikan dengan tanaman pertanian, itu ada padi. Baru selanjutnya ada silvopastura. Silvopastura adalah sistem agroforestry yang menggabungkan kegiatan kehutanan dan peternakan, di mana di bawah tegakan tanaman ditanami hijauan pakan ternak tanpa merusak tanaman pokok. Yang tertera seperti yang tertera pada gambar di samping. Yaitu tanaman kehutanan yang dikombinasikan dengan peternakan, di mana di bawah tegakan tanaman ini ditanami tanaman hijauan sebagai pakan ternak tanpa merusak tanaman utamanya, tanaman kehutanan. Selanjutnya ada agropastura. Agropastura adalah sistem agroforestry yang menggabungkan pertanian dan peternakan. Ini yang terlihat seperti gambar di samping. Itu ada padi dan ada pitik. Lalu selanjutnya ada agrosilvopastura. Agrosilvopastura adalah sistem agroforestry yang menggabungkan komponen berkayu kehutanan dengan pertanian semusim sekaligus dengan peternakan. Ini seperti yang tertera pada gambar di samping. Baru selanjutnya ada tanaman agroforestry. Tanaman agroforestry ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada tanaman kehutanan, tanaman berkayu atau tahunan. Selanjutnya ada tanaman pertanian atau perkebunan atau tanaman semusim. Yang pertama ada tanaman kehutanan.
Tanaman kehutanan ini ada beberapa jenis tanaman yang sering digunakan dalam sistem agroforestry adalah ada pohon jati, mahoni, sengon, kelapa, dan kemiri. Selanjutnya tanaman pertanian atau perkebunan. Ada beberapa jenis tanaman pertanian yang sering digunakan dalam sistem agroforestry ini adalah padi. Sedangkan untuk tanaman perkebunannya ada jagung, kacang-kacangan, pisang, kopi, coklat, pai, dan palawija. Selanjutnya ada pola agroforestry. Pola agroforestry ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada trace along border, yang kedua ada alternative rows, yang ketiga ada alternative strips atau allied cropping, yang keempat ada random mixture. Yang pertama ada trace along border. Trace along border ini model penanaman pohon di bagian pinggir dan tanaman pertaniannya berada di tengah lahan. Selanjutnya ada alternative rows. Alternative rows ini yaitu model penanaman pohon dengan kombinasi antara satu baris pohon dengan beberapa baris tanaman pertanaman ditanam secara berselang-seling. Lalu selanjutnya ada alternative strips atau allied cropping, yaitu model penanaman pohon dengan kombinasi di mana dua baris pohon dan tanaman pertanian ditanam secara berselang-seling. Ini terlihat atau tertera pada gambar di samping. Selanjutnya ada random mixture, yaitu model penanaman pohon dengan pengatur antara pohon dan tanaman pertanian secara acak. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dan kelebihan dari agroforestry. Yang pertama yaitu rendahnya modal dan biaya serta tenaga kerja yang dibutuhkan. Baru yang kedua meningkatkan nilai output pada suatu area lahan. Yang ketiga mendiversifikasikan output sehingga meningkatkan swasembada. Yang keempat meningkatkan daya dukung ekologi. Yang kelima menambah tambahan penghasilan. Yang keenam mencegah erosi lahan. Selanjutnya ada perbedaan dari agroforestry dan tumpang sari. Yang agroforestry yaitu memiliki beberapa pola yang bisa kita terapkan. Selanjutnya dapat dikombinasikan dengan pengembangan hewan ternak dan kita kombinasikan dengan tanaman kehutanan. Selanjutnya tumpang sari. Tumpang sari ini merupakan salah satu pola agroforestry. Selanjutnya harus ada pohon, di pinggir ada tanaman pagar, dan di bagian tengahnya ada tanaman serap. Selanjutnya tumpang sari. Tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran atau polikultur berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Tumpang sari yang umum dilakukan adalah penanaman dalam waktu yang hampir bersamaan untuk dua jenis tanaman budidaya yang sama, seperti jagung dan kedelai atau jagung dengan kacang tanah. Dalam kepustakaan, hal ini dikenal sebagai double cropping, penanaman yang dilakukan segera setelah tanaman pertanaman dipanen, seperti jagung dan kedelai atau jagung dengan kacang panjang, dikenal sebagai tumpang gilir atau line cropping. Selanjutnya manfaat dari sistem tumpang sari ini. Manfaat atau keunggulan yang diperoleh jika melakukan sistem penanaman tanaman budidaya sistem tumpang sari di antaranya yakni yang pertama, risiko kerugian akan berkurang karena dalam penanaman akan saling menutupi pengeluaran dan pendapatan Anda. Dapat memaksimalkan lahan yang kecil menjadi lebih berpotensi. Selanjutnya, unsur hara yang ditanam akan jauh berguna karena dalam satu areal dapat terserap oleh tanaman secara baik dan tidak terbuang. Selanjutnya, mengurangi biaya ongkos pertanian.
meminimalisir pertumbuhan rumput liar dan memanjat. Yang terakhir, membantu memanfaatkan lahan seoptimal mungkin. Yang terakhir ada kelebihan dari sistem tumpang sari. Yang pertama yaitu mengurangi serangan OPT atau pemantauan populasi hama. Karena tanaman yang satu dapat mengurangi serangan OPT lainnya. Misalnya bawang daun dapat mengusir hama, aphids, dan ulat pada tanaman kubis karena mengeluarkan bau alisin. Menambah kesuburan tanah. Dengan menanam kacang-kacangan, kandungan unsur N dalam tanah bertambah karena adanya bakteri rhizobium yang terdapat dalam bintil akar. Dengan menanam yang mempunyai perakaran berbeda, misalnya tanaman berakar dangkal ditanam berdampingan dengan tanaman berakar dalam, tanah di sekitarnya akan lebih gembur. Selanjutnya, siklus hidup hama atau penyakit dapat terputus karena sistem ini dibarengi dengan rotasi tanaman dalam memutus siklus OPT. Baru yang terakhir, memperoleh hasil panen yang beragam. Penanaman lebih dari satu jenis tanaman akan menghasilkan panen yang beragam. Ini tentu menguntungkan karena bila harga salah satu komoditas rendah, dapat ditutupi oleh harga komoditas lainnya. Baik, selanjutnya kekurangan sistem tumpang sari. Yang pertama, persaingan dalam unsur hara. Pola tanam tumpang sari akan terjadi persaingan dalam menyerap unsur hara antar tanaman yang ditanam. Yang kedua, pemilihan komoditas. Permintaan pasar pada pola tanaman tumpang sari tidak selalu tanaman yang menjadi tanaman tumpang sari memiliki permintaan yang tinggi. Sedangkan untuk memilih tanaman tumpang sari yang cocok untuk ditumpang sarikan dengan tanaman utama merupakan usaha yang tidak mudah karena diperlukan wawasan yang lebih luas lagi. Yang ketiga, memerlukan tambahan biaya dan perlakuan untuk dapat melaksanakan pola tanam tumpang sari secara baik. Perlu diperhatikan beberapa faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh, diantaranya ketersediaan air, kesuburan tanah, sinar matahari, dan hama penyakit. Baik, itulah tadi sedikit mengenai penjelasan agroforestry dan tumpang sari. Selanjutnya kita masuk ke dalam video, yaitu mengenai struktur ekosistem agroforestry kelapa sawit yang ada di daerah saya. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad Ramadan dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan struktur ekosistem agroforestry dari kebun kelapa sawit ini. Ya, kelapa sawit ditanam oleh perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta, dan perkebunan rakyat menggunakan pola tanam monokultur. Pola praktik pertanian intensif dan spesifik komoditas tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti perkembangan hama, penurunan keanekaragaman hayati, ketersediaan air, kualitas tanah, kerusakan lahan, rawa gambut, dan lain sebagainya. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pertanian modern ini mampu meningkatkan produktivitas sebuah komoditas pertanian area. Selain itu, kelapa sawit juga memiliki jarak tanam yang lebar, yaitu rata-rata 9x9 meter, sehingga menyisakan ruang kosong yang cukup lebar di antara tebakan kelapa sawit. Kondisi tersebut sangat berpotensi jika dioptimalisasikan dengan menanam tanaman lain, termasuk tanaman kehutanan dan ternak di bawah tegakan kelapa sawit secara bersamaan, yang disebut dengan sistem agroforestry. Agroforestry merupakan salah satu sistem yang dianggap mampu menyelesaikan masalah pengelolaan lahan sehingga dapat mendorong perluasan hutan, meningkatkan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi, menyediakan pakan ternak. Agroforestry di sini di kebun kelapa sawit ini berbentuk agroforestry agrisilviculture.
Agrisilvicultur merupakan sistem agroforestry yang mengkombinasikan tanaman kehutanan atau tanaman berkayu jadikan dengan tanaman pertanian. Dalam ini terdapat beberapa macam tumbuhan. Dalam komponen tanaman semuanya terdapat tanaman pisang. Ini adalah tanaman pisang. Di sini ada tanaman pisang yang dapat dikombinasikan dengan tanaman kelapa sawit. Tanaman pisang ini merupakan salah satu tanaman tumbuhan ternak yang memiliki ukuran yang relatif besar dengan suku dibudidayakan dengan baik pada iklim tropis maupun subtropis. Untuk komponen kehutanan terdapat tanaman kakao. Tanaman kakao ini merupakan komoditas perkebunan yang dimulai. Tanaman ini merupakan bahan baku coklat yang dapat merusak banyak tahun. Tanaman ini termasuk tanaman tropis yang cocok dengan kehutanan dan iklim Indonesia. Dan salah satu jenis tanaman tahunan kehutanan yang ada di ini itu ada rimbang. Ini adalah tanaman rimbang. Selanjutnya terdapat tanaman semusim, yaitu tanaman talas. Ini adalah tanaman talas yang ditanam di kebun kelapa sawit. Pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan ini dapat kita kombinasikan dengan tumpang sari, menggunakan ditumpang sarikan dengan tanaman jagung. Karena dimana kanopi dan perakaran tanaman yang masih relatif belum berkembang, sehingga dapat ditumpang sarikan dengan tanaman jagung. Selain itu, sebagai lahan yang diremajakan akan terbuka dan memperoleh cahaya matahari secara penuh sehingga dapat dimanfaatkan untuk tanaman sela dalam pola tumpang sari. Pola ini memungkinkan pendapatan tambahan bagi petani selama kelapa sawit belum menghasilkan. Di sini kita bisa menggunakan pola alternatif row, yaitu model penanaman pohon dengan kombinasi antara satu baris pohon dengan beberapa baris tanaman ditanam secara berselang-seling. Penjelasan dari saya mengenai struktur ekosistem agroforestry yang ada di kebun kelapa sawit ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.